Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Santuti Paramangdanam. Namo Buddhaya Sotihoto. Romo Ramani, saudara, saudari sedama, umat Buddha Wihara Tanah Putih, dan umat Buddha dimanapun Anda berada. Berbahagia sekali pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama dan belajar Dhamma bersama. Pada pagi hari ini, saya akan menguraikan Dhamma dengan tema hidup bahagia dengan bersyukur. Ketika ada kata syukur, terkadang muncul di benak kita bahwa sebenarnya apa itu bersyukur di dalam agama Buddha. Sebelum saya lanjut nanti bercerita banyak terkait rasa syukur, saya akan bercerita bahwasanya kita sebagai manusia selalu diliputi oleh keinginan-keinginan. Ketika punya sepeda ontel, ingin memiliki sepeda motor. Setelah punya sepeda motor, ingin mobil. Punya mobil, hanya muat untuk 4 orang, ingin yang bisa muat 6-8 orang. Kemudian setelah punya mobil, oh ternyata rumahnya kurang besar, tempat parkirnya kurang besar, dan lain sebagainya. Keinginan-keinginan ini apakah wajar? Tentunya wajar, tetapi kalau semua ini senantiasa diliputi oleh keinginan yang menggebu-gebu, keserakahan, itu yang tidak wajar. Maka tidak ada kepuasan di dalamnya. Ada cerita, ada seorang laki-laki yang sudah dewasa, kemudian dia berkata bahwa dirinya miskin, tidak memiliki apa-apa. Kemudian dari perasaan miskinnya yang terbawa dalam kehidupan sehari-harinya sehingga materi pun dia tidak memiliki, ketika dia berkeluh kesah pada setiap orang yang dia temui, apa akibatnya? Ada seorang ibu-ibu yang kemudian menyampaikan, "Hai pemuda, kalau kamu memang benar miskin, apakah kakimu kalau ditukar uang 500 juta mau? Boleh? Tidak boleh. Kemudian kalau tanganmu ditukar uang 1 miliar, boleh? Tidak boleh dan tidak mau. Kemudian ketika matamu ditukar uang 1 triliun mau? Tidak mau. Kemudian hidupmu ditukar dengan uang ribuan triliun, apakah mau? Tidak mau. Di situ kemudian ibu itu menyampaikan bahwa ternyata kamu lebih kaya. Karena apa? Karena kamu yang berpikir tidak punya tadi, mau ditukar ribuan triliun, tidak mau hidupmu. Terbukti bahwa kamu kaya. Nah, hal ini karena apa? Karena biasanya belum ada rasa syukur di dalam diri kita. Kemudian
Kalau kita runtut, sebenarnya rasa syukur dalam agama Buddha itu apa? Rasa syukur dalam istilah umum adalah bagaimana kita berterima kasih kepada makhluk adikuasa yang telah memberikan kehidupan pada diri kita. Tetapi berbeda dalam konteks agama Buddha. Padanan rasa syukur dalam konteks agama Buddha itu adalah santuti. Apa itu santuti? Santuti itu rasa puas terhadap apa yang dimiliki, kemudian tidak banyak keinginan atau sedikit keinginan. Karena dengan santuti ini, orang akan selalu merasa cukup, akan puas dengan apa yang dimilikinya, dan dia tidak banyak keinginan. Kalau orang yang sedikit keinginan, dalam istilah Pali disebut dengan api cata. Ini yang kemudian berbeda halnya antara bersyukur, istilah bersyukur dalam istilah umum, dan bersyukur dalam istilah Buddhis yang disebut dengan santuti, kepuasan dengan apa yang kita miliki. Karena apa? Karena kepuasan itu berbeda dengan bersyukur karena ada perbedaan. Karena bersyukur biasanya ada konteksnya itu sering membandingkan. Membandingkan dengan apa Bapak Ibu? Saudara-saudara sedama sekalian. Kadang kalau bersyukur itu gini, kita bersyukur karena kita bisa makan. Kita bersyukur karena mempunyai tempat tinggal, dibandingkan dengan yang lain tidak memiliki tempat tinggal. Kita bersyukur karena bisa kita mendapat pendidikan sampai pendidikan tinggi, sementara yang lain tidak bisa mendapatkan pendidikan tinggi. Kita bisa bersyukur karena memiliki kendaraan, sementara yang lain tidak. Itu identik dengan apa? Dengan membandingkan, dengan ukuran. Ukuran apa? Yang lebih rendah sama dengan dan lebih tinggi. Kadang muncul rasa apa? Muncul benih-benih. Benih-benih apa? Benih-benih noda-noda batin. Karena apa? Di situ ada keegoan. Karena membandingkan tadi, membandingkan apa? Oh, saya lebih tinggi daripada dia, lebih tinggi pada orang lain, sehingga kita merendahkan orang lain. Atau kemudian untuk ketenangan sesaat, oh kita kan sama. Nah, kemudian itu ada egositas. Yang ketiga, merasa lebih apa? Tinggi juga. Merasa tinggi dari yang lain. Oh, tapi yang pertama tadi apa? Merasa lebih rendah juga, itu termasuk karena membandingkan. Wah, saya kan bukan siapa-siapa dibandingkan yang lebih tinggi, yang punya harta, yang punya pendidikan tinggi dan lain sebagainya. Di situ rasa bersyukur yang tidak tepat. Sehingga menimbulkan noda-noda batin yang dapat menimbulkan kebencian. Karena apa tadi? Senantiasa apa? Menganggap dirinya lebih tinggi, lebih rendah sama dengan orang lain. Saudara-saudara sedama sekalian, mungkin orang-orang senantiasa menganggap rasa syukur ini sebagai hal yang wajar karena seperti tadi membandingkan itu adalah sifatnya halus. Walaupun tidak melukai orang secara langsung atau kadang bisa juga menyampaikan secara langsung pada seseorang atau orang lain. Tapi kadang orang menimbulkan kewajaran. Tetapi sebenarnya berbeda konteks dengan santuti dalam Buddhis itu tadi. Karena apa? Sulit dideteksi apakah itu betul-betul bersyukur, rasa puas yang murni,
yang tidak ada keinginan membandingkan atau tidak. Maka dari itu kita ingat bahwa perasaan bersyukur yang dilandasi dengan iri hati, kebencian, ketidaksukaan, ini adalah sifat psikis yang tidak sehat yang ada di dalam diri kita yang harus kita hilangkan. Lantas bagaimana kita sebagai umat Buddha harusnya bersyukur? Ya. Karena kalau kita tidak memiliki rasa puas, itu senantiasa kita diliputi keinginan, ingin semua aku tercapai, ingin semua yang kita kehendaki, pokoknya harus goal, harus bisa. Apakah kemudian umat Buddha tidak boleh punya cita-cita? Ya, boleh. Tetapi di situ harus dilandasi dengan kebijaksanaan. Masuk lagi bahwa dengan santuti, bahwa dengan apa adanya, dengan usaha yang kita lakukan. Tentunya di situ akan menimbulkan apa? Nanti kepuasan di dalam diri kita. Santuti ini bukan sikap apatis. Maka dalam ajaran Buddha, agama Buddha itu menolak dua filsafat yang menganggap bahwa segala sesuatu itu tidak aktif, pasif tanpa melakukan apa-apa. Kemudian yang kedua adalah sikap bahwa segala sesuatu tanpa sebab. Tetapi sudah ada yang mengatur. Yang pertama tadi adalah filsafat Akiriyawada. Ekstrim pertama. Sehingga sikap ekstrim ini menimbulkan seseorang yang apatis karena apa? Tidak mau melakukan apa-apa, tidak mau berusaha. Pasrah saja terhadap hidupnya. Tapi yang kedua, Niyatiwada adalah filsafat yang menganggap bahwa segala sesuatu itu tanpa sebab akibat. Jadi, mengapain kita berbuat? Mengapain kita berusaha? Buat apa kita melakukan apapun, walaupun kita berusaha apapun, toh sudah ada yang mengatur. Padahal dalam agama Buddha, yang mengatur kehidupan kita adalah diri kita sendiri. Dimulai dari pikiran, ucapan, dan perbuatan kita sendiri. Kemudian konteks kepuasan dalam agama Buddha ini, santuti, itu juga disampaikan di dalam Metasutta, Samyutta Nikaya, atau kita sering membacakan di Paritasutti, itu ada Karaniya Metasutta, di mana kita mempunyai perasaan puas dengan apa yang kita miliki, mudah disokong, mudah dilayani, jujur, rendah hati, tenang indrianya, kemudian mengembangkan cinta kasih terhadap semua makhluk, seperti halnya seorang ibu mencintai putra tunggalnya. Di dalam Karaniya Metasutta atau Metasutta itu kita juga diajarkan bahwa di situ kita harus puas dengan apa yang kita miliki. Ada contoh, ketika orang yang tidak puas dengan apa yang dimiliki, ini sekarang kalau para pemuda, bahkan ada ibu-ibu itu sedang booming, senang menonton drama Korea atau istilahnya drakor. Nah, kalau menonton drama Korea ini jadi kadang ada episode pertama sampai episode yang terakhir itu ke-15 atau ke-16. Di situ kemudian mengidolakan apakah aktor yang laki-laki atau aktris ya, yang perempuan itu. Nah, kebetulan ini ada seorang bapak-bapak yang sudah punya istri, tapi dia mengidolakan
seorang artis yang cantik sekali di Korea. Kemudian setiap ketemu orang, dia selalu membayangkan, orang perempuan maksudnya, perempuan selalu membayangkan artis tersebut. Wah, artis A. Selalu membayangkan. Ketemu istrinya sendiri, apa yang dibayangkan? Dibayangkan adalah kemudian, wah, amat jauh sekali dengan dia. Kalau begitu berarti apa? Bapak itu tidak bersyukur dan hidupnya dalam mimpi. Karena apa? Dia tidak menyadari kehidupan yang sedang dihadapinya, lingkungan di sekitarnya. Kemudian kadang ketika kita tidak bersyukur atau tidak merasa puas dengan apa yang kita miliki, ini kita cenderung tidak hidup sederhana, senantiasa konsumerisme, konsumtif. Sehingga apapun, kadang kalau kita telaah, ketemu orang, saya kan direktur, harusnya pakai mobil yang mewah doang. Saya pakai pakaian yang harga mahal. Taruh ketemu komunitas-komunitas yang lain itu kemudian, wah karena ini gengsi, karena kita kan ketemunya tingkat orang-orang yang eksekutif, jadi harus yang berkelas. Ya kalau ada boleh-boleh saja. Tapi kalau tidak, kita akan terjebak pada apa? Konsumerisme yang tentunya akan menimbulkan serakan pada diri kita. Sehingga harus terpenuhi terus. Sementara untuk memenuhi, kadang kita harus meminjam, hutang dan sebagainya. Toh, yang dipentingkan itu adalah fungsinya. Fungsi dari apa? Fungsi barang-barang yang kita pakai. Dalam agama Buddha, hidup sederhana itu bagian dari bersyukur. Karena apa? Baju yang kita pakai itu fungsinya, bukan dari mereknya. Kita ingat cerita bahwa ketika Pangeran Siddhartha meninggalkan istana, justru malah menanggalkan apa? Baju-baju kebesarannya, emas-emas yang dia pakai, perhiasan yang beliau pakai. Tapi kemudian hidup dengan memakai jubah ketika menjadi Pertapa Gotama. Kemudian hidup disokong dari siapa? Dari orang yang memberi. Apakah menjadikan kualitas hidupnya Petapa Siddhartha ini menjadi rendah? Tidak. Justru tetap kelihatan agung walaupun bajunya itu yang dipakai itu sudah tidak mewah lagi, yang sederhana. Karena apa? Karena perilakulah, sikaplah yang menentukan orang itu berharga. Orang itu kemudian terlihat anggun dalam perilakunya, cerah dalam wajahnya dan sebagainya. Bukan dari pakaian yang dia pakai. Suatu ketika menjadi Buddha, Buddha diberikan jubah emas. Ternyata apa? Jubah emas yang diberikan itu ternyata kalah sinarnya dengan aura dari cinta kasih, aura kebajikan dari Sang Buddha. Maka sebenarnya pakaian yang utama adalah perilaku kita, sikap kita yang tercermin dari pikiran, ucapan, dan perbuatan kita. Sehingga kita akan merasa syukur. Maka kadang kita ingat, oh ternyata budaya dengan memakai jubah, budaya dengan berseragam semacam itu mengikis keegoan. Karena semua menjadi apa? Sama. Karena waktu itu Sang Buddha menghapuskan kasta. Karena sebenarnya kedudukan setiap manusia itu sudah sama. Bukan tergantung kaya miskin dari keluarga raja, keluarga
sederhana petani ataupun keluarga apapun. Tapi semua hidup kita itu sama. Yang membedakan adalah kualitas batin, kualitas perilakunya. Makanya seragam ini bisa mengikis keegoan, salah satunya kalau kita sebagai umat Buddha. Nah, kadang kewihara agar sedikit mengikis keegoan, memakai baju putih. Celana kalau punya celana putih atau rok putih boleh dipakai, kalau enggak yang warna gelap boleh. Itu selain untuk seragam, karena apa? Kadang orang kan gengsi, wah bajumu bagus dan lain sebagainya, membandingkan semacam itu. Tadi timbul berarti rasa bersyukur yang kurang tepat. Kemudian setelah kita tahu di sini bahwa bersyukur juga bisa menimbulkan kita hidup tenang dengan hidup sederhana, lalu bagaimana? Konteks kemudian bersyukur itu apakah cukup dengan puas dengan apa yang kita miliki, kemudian tidak banyak keinginan, kemudian kita tidak berusaha? Tidak, Bapak Ibu. Maka di situ harus ada 3 hal. Yaitu apa? Orang harus punya ketekunan atau wirya. Kemudian punya motivasi dalam hidupnya. Kemudian punya usaha atau sada. Jadi tanpa ketekunan, kalau kita ingin maju, itu tidak bisa. Harus ulet, ketekunan kita tekuni bidang yang kita inginkan, profesi yang kita inginkan. Karena tentunya tidak mudah semua seperti satu orang dalam proses mencapai kesuksesan, walaupun jalannya sama, tentunya akan berbeda-beda caranya. Ini Bapak Ibu yang perlu kita pahami. Contoh dalam cerita Buddhis, kita mengingat bahwa ada cerita-cerita. Sang Buddha pun mengajarkan kepada murid-muridnya untuk apa? Untuk aktif dalam belajar. Di dalam Diganyu Sutta Anguttara Nikaya itu yang pertama juga wirya, ada semangat. Walaupun cara orang satu dan yang lain berbeda. Kesuksesannya berbeda-beda tergantung apa yang diberikan, ketulusannya dan semangatnya dalam berusaha. Jadi jangan membandingkan, kalau kita membandingkan itu timbul lagi kebencian di dalam diri kita. Keegoan dalam diri kita. Karena orang memiliki karma wipaka masing-masing. Baik dari sumbernya dari kehidupan sekarang atau kehidupan yang lampau. Selain itu ada motivasi, dorongan untuk melakukan. Jadi kalau motivasi itu sampai dengan bukan hanya niat saja, semangat saja tidak, tapi betul-betul dia melakukan. Kalau dia ingin belajar setir mobil, itu ya tidak hanya teorinya saja yang ada di sini, menguasai teori, tetapi dia harus praktek. Apa? Betul-betul punya motivasi untuk praktek, sampai melakukan, menjalankan mobil itu, kemudian apa? Bisa menyetir mobil itu, dibiasakan, menjadi keahlian, itu usaha. Atau ketika bertani, orang itu saya ingin, itu hanya motif. Tapi ketika dia sudah melakukan, oh ini saya mau menanam tomat, sampai mulai pembibitan, kemudian perawatannya, proses tanamnya, penyiramannya dan lain sebagainya, perawatan, kemudian ketika usia 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, kemudian proses untuk ketika sudah berbuah, bagaimana memetiknya dan lain sebagainya, prosesnya itu juga harus dihadapi. Proses menanamnya, musimnya tepat dan lain sebagainya. Nah itu harus betul-betul dilakukan, sampai melakukan itu adalah motivasi yang sesungguhnya, dorongan yang sesungguhnya, bukan hanya keinginan belaka. Maka itu usaha harus dengan sungguh-sungguh.
dilakukan. Tidak hanya cukup dengan puas dengan apa yang kita miliki. Jadi umat Buddha punya cita-cita boleh, tetapi tidak hanya berpuas diri, harus berusaha merubah dirinya untuk menjadi lebih baik. Saudara-saudara sedang, kadang pula kita teringat bahwa mau berusaha kadang terikat dengan gengsi. Oh, saya malu melakukan pekerjaan semacam itu, remeh dan lain sebagainya. Padahal ingat di tadi, tanpa ada ketekunan, tanpa adanya motivasi, tanpa ada usaha yang tekun, itu semua tidak akan bisa tercapai. Kemudian bisa juga apa? Bagaimana menjaga kalau sudah usahanya lancar, bagaimana usahanya bisa berkembang. Bagaimana giat promosinya, kemudian manajerialnya, kemudian bagaimana ketika penjualannya, packagingnya, sekarang mulai konten-konten digital dan lain sebagainya. Bagaimana menjaga kualitasnya dan lain sebagainya. Ini pelayanan kita bagaimana? Ini juga harus dipertimbangkan kalau ini betul-betul kita mau merintis. Tidak semua usaha yang kita lakukan itu serta-merta langsung bisa sukses. Karena kondisi orang lain itu berbeda-beda. Maka ini yang menjadikan kita untuk tetap senantiasa mau berusaha. Dan tidak putus asa dalam berusaha. Karena tadi timbunan kebajikan kita yang lampau berbeda antara satu dengan yang lain. Kemudian Sang Buddha maka di atas tadi menyampaikan bahwa kita harus puas dengan apa yang dimiliki. Karena dengan kepuasan ini sebenarnya sesuai judul tadi bahwa kita dapat hidup berbahagia di saat ini. Sengaja saya mengambil tema hidup bahagia dengan bersyukur. Tetapi bersyukur sebenarnya adalah ketika kita mau puas dengan apa yang kita miliki sekarang dan kemudian kita tidak banyak keinginan. Realistis, apa adanya, tetapi tetap mau berusaha memperbaiki hidupnya. Maka perlunya juga kebijaksanaan itu dilatih melalui hidup berkesadaran, melalui samadhi. Praktik samadhi dalam kehidupan kita setiap hari ini menjadikan kita semakin bijaksana. Sehingga kita tidak menyalahkan siapapun. Karena identiknya semua itu tergantung pada diri kita sendiri. Walaupun faktor-faktor lain itu juga mendukung. Oleh sebab itu, bersyukur dengan puas yang kita apa yang kita miliki, sedikit keinginan itu penting. Karena di awal tadi saya juga menyampaikan bahwa santuti paramang danang, kepuasan adalah kualitas penting untuk dimiliki. Karena apa, Bapak Ibu? Karena kepuasan adalah kekayaan yang paling berharga. Sudahkah kita puas terhadap hidup kita? Mulai sedikit demi sedikit apa yang kita miliki. Dengan tidak membandingkan, merasa rendah, merasa setara, ataupun merasa lebih tinggi daripada yang lain. Dari kepuasan kualitas yang paling tinggi yang harus kita miliki ini, kita harus apa? Senantiasa mengembangkan. Ketika ini kembangkan itu ada perasaan bahwa hidup kita itu tidak merasa kekurangan. Senantiasa tercukupan.
Walaupun kadang dimulai dari pikiran, oh tidak mudah, semacam itu. Ya, memang tidak mudah. Oh satu lagi saya mumpung ingat ini. Ada orang yang bertanya, ketika kita diberikan pinjaman orang lain untuk membangun rumah, untuk modal usaha, apa dan kita kemudian kita bersyukur ada yang meminjami. Secara umum memang itu konteks bersyukur. Tapi dalam Buddhis itu adalah kita berterima kasih terhadap orang yang sudah meminjami tersebut. Tapi kita punya kewajiban untuk apa? Terus berusaha kemudian membayarnya. Karena hutang utama itu bukan hanya hutang materi, hutang budi juga. Ini yang amat sulit untuk apa? Dikembalikan. Kebajikan seseorang itu ibaratnya adalah ketika kita mengingat orang lain berbuat baik, itu kenapa harus senantiasa diingat? Ibaratnya kita mengingat melukis di atas batu atau mengukir di atas batu. Sementara ketika kita berbuat baik, tidak usah diingat-ingat. Ibarat kita melukis di atas debu. Nanti kena debu lain hilang. Tidak usah diingat-ingat. Karena nanti malah menimbulkan keegoan. Kita menjadi tidak tulus. Itulah konteks berbeda. Tapi ketika ada orang yang berbuat baik pada diri kita, kita harus berterima kasih pada mereka. Walaupun sekecil apapun bantuan yang mereka berikan, kita harus berterima kasih. Dan di situ ada, apakah ada santuti? Ya, bagiannya mungkin ada santuti. Walaupun kita mendapat pinjaman. Tetapi lebih bagaimana kita caranya berterima kasih terhadap apa yang telah diberikan pada kita. Dan bagaimana kemudian kita membalas budi pada mereka. Baik orang tua, sahabat-sahabat terdekat kita, para guru kita, para biku, atasilani dan lain sebagainya. Yang telah banyak berbuat baik kepada kita, teman-teman kita di wihara atau dimanapun. Itu juga kita harus senantiasa mengingat. Dan senantiasa berbuat baik. Kembali lagi pada santuti tadi, kepuasan. Itulah tadi bahwa ketika kita puas senantiasa ada sikap bijaksana di sini, kebijaksanaan karena apa? Karena orang yang bijaksana ini senantiasa melihat sesuatu dengan apa adanya. Karena hidup pada saat ini. Karena kalau orang yang tidak puas, orang yang tidak bijaksana selalu diliputi oleh keserakahan. Bagaimana mendapatkan terus tanpa melihat bagaimana menjaganya dan sebagainya. Ada kebencian, keirian terhadap kesuksesan orang lain. Di situ karena tidak bijaksana. Karena apa? Mereka kurang memahami kehidupan pada saat ini. Sebelum saya akhiri, ada cerita bahwa ketika orang yang tidak bijaksana itu selalu berusaha Berusaha terus-terusan tapi lupa menjaga tubuhnya. Ketika dia bekerja, lupa waktu. Kalau sudah malam sampai pagi, lupa makan. Sehingga tubuhnya menjadi organnya mudah rusak. Karena tubuh ini harus dijaga. Ingat, ketika kita makan itu salah satunya untuk menjaga agar tubuh ini tetap sehat. Tujuannya bukan untuk menyenangkan lidah. Sebenarnya usaha untuk agar menjaga hidup kita tetap sehat dan kita bisa berbuat banyak kebaikan. Hal-hal yang positif bagi diri kita dan bagi orang lain. Nah, di situ kalau orang yang berusaha melupakan dengan tidak bijaksana, penuh keegoan, penuh keserakahan, kemudian membenci yang lain, lupa dirinya. Akibatnya pikirannya menjadi kacau, tidak terkendali. Kemudian
dirinya juga lupa memperhatikan fisiknya. Batin dan fisik tidak, nama rupanya tidak diperhatikan, menimbulkan kerusakan dalam dirinya. Itu adalah cara yang tidak bijaksana. Maka dari itu, untuk hidup bahagia dengan santuti, dengan puas apa yang kita miliki, dan sedikit keinginan, kita juga senantiasa harus berusaha untuk memperbaiki hidup kita melalui ketekunan, semangat, wirya, kemudian ada motivasi, kemudian ada usaha, dan dilandasi dengan kebijaksanaan. Ibu, bapak, dan saudara-saudara sedama, demikian uraian dhamma yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan mengerti bagaimana hakikat bersyukur di dalam agama Buddha yang menimbulkan kita bahagia di dalam kehidupan ini, hidup kita menjadi lebih tenang, lebih tentram, dan senantiasa menyadari bahwa kita hidup di saat ini, kita harus mensyukurinya dengan puas dengan apa yang kita miliki dan sedikit keinginan, senantiasa hidup berkesadaran, berusaha memperbaiki hidup kita. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri dengan Sabe Sata Bhawantu Sukhita. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih.